Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk latihan soal TIU persiapan tes SKD Kedinasan tahun 2024 untuk subtes numerik soal cerita untuk soal yang full penalaran ya. Dan di video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU Kedinasan tahun 2024. Seperti biasa, aku ingatkan kembali untuk tes intelijensi umum untuk persiapan TIU Kedinasan tahun 2024 terdiri dari 3 subtes, ada verbal, numerik, dan juga figural. Untuk verbal, terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitik. Untuk numerik, terdiri dari deret angka, numerik berhitung, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Untuk figural, terdiri dari figural analogi, kedidaksamaan, dan serial. Untuk pembahasan verbal dan numerik, teman-teman bisa langsung kunjungi channel Sahabat Ilmu atau @anjani_official dan pilih playlistnya ada TIU Kedinasan dan CPNS 2024. Di video kali ini, kita akan membahas untuk soal cerita. Sebelumnya, ini ada materi singkat untuk soal cerita. Soal cerita adalah soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita atau rangkaian kata-kata atau kalimat dan berkaitan dengan keadaan yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung masalah yang menuntut pemecahan. Untuk tips dan trik mengerjakan soal dalam bentuk soal cerita, bacalah soal dengan teliti untuk dapat menentukan makna kata kunci di dalam soal, menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal, lalu membuat model matematika, menentukan model yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal di soal cerita, dan membuat model matematika biasanya dianggap langkah paling sulit untuk sebagian orang. Dan nanti aku akan sharekan tips trik cara gimana mengubah dari soal dalam bentuk soal cerita menjadi kalimat atau model matematika. Melakukan perhitungan. Di dalam melakukan komputasi atau perhitungan, sangat menuntut keterampilan, kecepatan, ketepatan, ketelitian, dan kebenaran dalam menyelesaikan perhitungan. Menuliskan jawaban dengan tepat dan mampu mengembalikan jawaban ke dalam pertanyaan soal. Dalam soal cerita, disclaimer dulu ya, ada beberapa submateri dan ini tidak dibuat dalam satu video. Nantinya akan ada pembahasan khusus gitu, kayak perbandingan, soalnya seperti apa, bangun datar atau bangun ruang, statistika, kecepatan, jarak, dan waktu, persen diskon laba dan rugi, juga diagram pen. Nanti akan dibuat satu masing-masing video atau mungkin bisa juga lebih kalau misalnya teman-teman ada requestan atau komentar untuk minta ditambahkan lagi video berkaitan dengan pembahasan materi-materi soal cerita ini. Dan langsung saja kita ke pembahasan soal. Soal nomor 1, perbandingan kelereng Egi dan Angga 5:3. Jika selisih kelereng mereka 8 buah, maka jumlah kelereng Egi dan Angga adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal nomor 1, yang ditanyakan adalah jumlah kelereng Egi dan Angga jika diketahui perbandingannya 5:3 dan selisihnya 8 buah. Di sini kita akan menggunakan cara cepatnya ya. Jadi yang akan kita cari adalah kelereng Egi ditambah dengan kelereng Angga dengan cara kita akan membagi ya antara jumlah kelereng Egi dan Engga dalam perbandingan. Jadi kita jumlahkan 5 ditambah 3. Ini jumlah dari perbandingannya. Lalu kita bagi dengan selisihnya 5 dikurangi 3 dikali dengan tadi jumlah selisih kelereng mereka yang asli, yaitu 8 buah. Kalau udah, tinggal kita tulis lagi Ega ditambah Angga. 5 ditambah 3, 8. Dibagi 5 kurang 3 itu 2. Dikali 8. Maka kelereng Egi ditambah Angga, 8 dibagi 2 nih. Atau yang ini nih, 8 dibagi 2 dapat 4. Jadi sisa 8 dikali 4 yaitu 32
Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, perbandingan uang Dian dan Rama adalah 3:2. Jika jumlah uang mereka adalah 40.000, maka selisih uang Dian dan Rama adalah. Nah, kebalikan dari soal nomor 1 tadi, jika soal nomor 1 yang ditanyakan adalah jumlah, maka soal nomor 2 yang ditanyakan adalah selisih. Untuk mencari selisih, kita tulis dulu nih, untuk perbandingannya, Dian berbanding dengan Rama, yaitu 3:2. Yang dicari adalah selisihnya. Maka selisih Dian dikurangi Rama itu sama dengan kita kurangkan dulu atau cari selisihnya dari perbandingannya ya. 3 dikurangi 2 dibagi jumlahnya. Jadi kebalikan dari soal nomor 1 tadi. Di sini baru 3 ditambah 2. Lalu kita kali dengan yang diketahui di soal, yaitu jumlah uangnya. 40.000 dikali 40.000. Maka selisih uang Dian dan Rama itu sama dengan 3 dikurangi 2 itu 1, dibagi 3 tambah 2, 5, dikali 40.000. Untuk memudahkan, tinggal kita bagi 40 dengan 5, dapat 8. Sisa D dikurangi R sama dengan 1 dikali 8.000. Sama dengan, ya, Rp 8.000 atau Rp8.000. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A nih. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, umur Ani banding umur Budi adalah 5:2. Jika selisih umur mereka adalah 27 tahun, maka jumlah umur mereka adalah berapa tahun? Ini sama dengan soal nomor 1 tadi. Caranya, kita buat perbandingannya lagi. Di sini ada A untuk Ani berbanding dengan Budi atau B. Di sini perbandingannya 5:2. Lalu, yang akan kita cari adalah jumlah umur mereka, Ani dengan Budi. Berarti Ani ditambah Budi sama dengan, nah karena yang dicari adalah jumlahnya, maka kita jumlahkan dulu. 5 ditambah dengan 2, lalu dibagi dengan selisihnya. 5 dikurangi 2. Baru dikali dengan selisih umur yang diketahui nih. Selisih umur yang asli gitu, yang bukan perbandingan, yaitu 27. Maka Ani ditambah Budi sama dengan 5 tambah 2, 7, dibagi 5 kurang 2, 3, dikali 27. 27 bisa dibagi dengan 3, dapat 9. Jadi A ditambah B, ini umur asli mereka, kalau dijumlahkan, tinggal kita mengalikan 7 dikali 9, yaitu 63 tahun. Jadi, umur mereka kalau dijumlahkan secara realnya dengan perbandingan ini dan selisihnya ini, maka umur mereka itu adalah 63 tahun. Jawabannya yang E. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, perbandingan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan 5:4. Apabila jumlah mahasiswa perempuan adalah 120 orang, maka jumlah seluruh mahasiswa tersebut adalah berapa orang? Oke, untuk mencari jumlah secara keseluruhan, kita menggunakan perbandingan yang ini ya. Kita misalkan mahasiswa laki-laki itu L dan mahasiswa perempuan itu P gitu. Jadi L berbanding dengan P itu sama dengan 5 berbanding dengan 4. Nah, di sini sudah diketahui bahwa jumlah mahasiswa perempuan itu 120 orang. Berarti kita buat seperti ini perbandingannya. L berbanding P sama dengan 5 berbanding 4. Jadi kita hanya rubah bentuknya saja. Sekarang, P-nya sudah diketahui 20. Kita substitusi ke P yang ini.
maka L berbanding 120 sama dengan 5 berbanding 4. Nah, untuk mencari jumlah nih seluruh mahasiswa, karena P-nya sudah diketahui atau perempuannya diketahui, tinggal kita harus nyari yang jumlah laki-lakinya. Maka L sama dengan 5/4, yang 120 ini kita kalikan ke sini, kali 120. Maka L sama dengan, ini bisa kita bagi, 12 dengan 4 dapat 3. Ini masih ada 0, jadi 30. Berarti L itu 5 dikali 30. Berapa? 150. Ini untuk laki-lakinya saja, gitu. Yang ditanyakan adalah jumlah seluruh mahasiswa. Berarti kalau jumlah seluruhnya, yang kita cari tinggal tambahkan L ditambah P, gitu. L-nya dapat 150, P-nya tadi 120. Kalau dijumlahkan jadi 270. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, diketahui P berbanding Q sama dengan 2/5. Dan Q banding R sama dengan 3/4. Jika P ditambah R sama dengan 260, maka tentukanlah nilai Q. Untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, pertama-tama kita tulis kembali nih, perbandingannya P banding Q sama dengan 2/5. Lalu ada Q berbanding dengan nilai lain ya, yaitu R. Dengan perbandingan 3/4. Nah, berarti kita harus nyari perbandingan antara P, Q, R untuk bisa menyelesaikan soal nomor 5 ini. Maka P berbanding Q berbanding R sama dengan, kita tinggal kalikan saja nih. Kita kalikan, ini kalikan. 2 kali 3 itu 6 untuk P, berbanding 3 kali 5, 15, berbanding 5 kali 4, 20. Jadi perbandingan selanjutnya sudah kita buat setara. Jadi kita bisa pakai yang ini saja. P banding Q banding R, 6 banding 15 berbanding dengan 20. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa yang diketahui di soal. Jika P ditambah R sama dengan 260, berarti ini perbandingan dalam jumlah aslinya gitu. P ditambah R gitu kan. Nah, kita masukin untuk mencari jumlah itu kan, jumlah di perbandingan dibagi selisihnya. Selisihnya di sini R dikurangi P gitu ya. Karena di sini R lebih besar nih. Jadi R dikurangi P. Sama dengan, atau kali nih, dikali dengan pengurangannya gitu. R dikurangi P gitu. Nah, sekarang P ditambah R itu tadi udah ada nih 260. P ditambah R-nya 260 sama dengan P ditambah R, kita tambahkan perbandingannya 6 ditambah 20. 26 dibagi R dikurangi P. 20 dikurangi 6, 14. Dikali dengan R kurang P, atau kita tulis N nih yang akan kita cari. Sekarang, untuk nyari N, berarti kita pindah-pindahin nih yang ini ke kiri. 260 dikali 14 dibagi 26 sama dengan N gitu. Ini dibagi dapat 10 dikali 14, 140. Ini N gitu, atau sama dengan R kurang P gitu. Nah, sekarang kan kita udah dapat nih R dikurangi P. Berarti kita tulis di sini R dikurangi P sama dengan 140. Lalu ada P tambah R. Atau R ditambah P ya. Ini bisa komutatif. Sama dengan 260. Sekarang tinggal kita tambah. Nih, agar P-nya habis atau 0. R tambah R, 2R
sama dengan 140 tambah 260, 400. Di sini R sama dengan 400 dibagi 2. R sama dengan 200. Nah, sekarang kita cari substitusi ke sini, gitu. P ditambah R sama dengan 260. P ditambah R itu tadi 200. 260. Maka P sama dengan 260 dikurangi 200. Maka nilai P adalah 60. Nah, dari sini kita sudah dapat nih. Ini nilai R asli dan ini nilai P asli. Nilai P yang asli 60, R yang asli 200. Sekarang kita lihat 60 gitu ya. Dengan perbandingan 6 berarti dia dikali 10. Begitupun dengan R, 20 ke 200 berarti dikali 10. Jadi ini dikali 10, yang ini dikali 10, yang ini dikali 10 gitu. Maka udah setara nih perbandingannya. Sekarang nilai Q. Nilai Q berarti tinggal dikalikan. Perbandingannya berapa? 15. 15 dikalikan juga 10. Hasilnya 150. Jadi jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 5, dipersilakan. Soal nomor 6, bila seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 10 km dalam waktu 20 menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 15 km? Untuk mengerjakan soal ini, kita pakai cara tercepat saja dengan menggunakan perbandingan. Di sini ada jarak, lalu ada waktu. Nah, jarak yang pertama adalah 10 km dengan waktu 20 menit. Jika jaraknya jadi 15 km, maka waktu yang akan kita butuhkan berapa? Atau di sini kita buat menjadi N. Kita buat menggunakan perbandingan senilai. Dengan membuat perbandingan 10 berbanding 15 sama dengan ini buat perbandingan 20 berbanding N. Lalu kita kali silang. 10 dikalikan dengan N, 20 dikali dengan 15. N sama dengan 20 dikali 15, 10-nya jadi ke bawah nih, dibagi 10. Ini bisa dicoret, dapat 2, sisa N sama dengan 2 dikali 15, sama dengan berapa? 30 menit. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A, 30 menit. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 6, dipersilakan. Soal nomor 7, sebuah pembangunan dapat selesai selama 24 hari jika dikerjakan oleh 10 orang. Jika pekerjaan tersebut direncanakan selesai 16 hari, maka banyak pekerja tambahan adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 7, kalau tadi soal sebelumnya nomor 6 itu menggunakan perbandingan senilai, di sini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Atau tidak senilai ya, tidak senilai. Sama hanya yang tadi, kita lihat nih, ini ada jumlah hari, lalu ada pekerja. Untuk 24 hari, dikerjakan oleh 10 orang. Nah, sekarang kalau direncanakan selesai selama 16 hari, maka tambahan pekerjaan yang dibutuhkan berapa? Jadi 16 hari ini. Maka kita nyari di sini, kita tulis N aja. Selanjutnya kita buat perbandingannya. Dan yang soal nomor 7 ini, karena dia merupakan soal perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai, berarti harus ada yang dibalik dalam pembuatan perbandingannya, yaitu yang sebelah sini nih, yang akan kita balik. Maka nanti perbandingannya jadi seperti ini. 24 berbanding 16 sama dengan N-nya kita balik jadi di atas N per 10.
Maka N sama dengan 24/16 kita tulis lagi. 10-nya yang tadinya di bawah jadi kali nih. Kali 10. Jadi dikumpulin ke yang ini. Maka N sama dengan, ini bisa dibagi nih, disederhanakan. Yang ini dulu deh, 24 dibagi 4 dapat 6, 16 dibagi 4 dapat 4. 6 dibagi 2 dapat 3, 4 bagi 2 dapat 2. Kita bagi nih, 10 dibagi 2 dapat 5. Jadi sisanya N 3 dikali 5 sama dengan 15 pekerja. Ini secara keseluruhan. Yang ditanyakan apa tadi? Pekerja tambahan. Sudah ada tadi berapa? 10 pekerja. Berarti pekerja tambahan ini tinggal kita kurangin. 15 yang dibutuhkan secara keseluruhan dikurangi yang sudah ada, yaitu 10. Hasilnya 5 orang. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, nomor 7 dipersilahkan. Soal nomor 8 atau soal terakhir di video kali ini untuk pembahasan soal cerita untuk sub perbandingan ya. Untuk sub materi soal ceritanya. Nomor 8, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam waktu 20 hari. Jika 7 orang tiba-tiba sakit, berapa lama pekerjaan tersebut akan selesai? Untuk soal nomor 8 ini hampir sama dengan soal nomor 7, dan ini juga tipe perbandingan berbalik nilai. Jadi langsung kita buat seperti ini, ada jumlah pekerja, lalu ada juga jumlah hari nih. 12 pekerja dalam waktu 20 hari. 12, 20. Nah, sekarang jika 7 orang tiba-tiba sakit. Kalau tiba-tiba sakit, berarti jumlah pekerjanya berkurang. Tinggal di sini 12 dikurangi 7. Nah, berapa lama pekerjaan tersebut akan selesai? Berarti ini yang akan kita cari nih. Kita buat perbandingannya. 12 berbanding 12 kurang 7, 5. Sama dengan ini dibalik jadi N per 20. Nah, nilai M-nya ini berapa nih, teman-teman? Apakah A 30 hari, B 38, C 40, D 48, ataukah E 50 hari? Teman-teman bisa coba hitung, ini mudah sekali ya untuk mencari M-nya, dan coba tulis di komentar jawaban teman-teman apa nih, A, B, C, D, atau E, dan kira-kira bagaimana untuk 8 soal perbandingan ini. Apakah mudah atau mungkin ada hots atau gimana, bisa tulis di komen ya. Video kali ini aku udah share ya untuk latihan soal dan trik menjawab soal untuk TIU Kedinasan, untuk soal cerita numerik. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video-video lainnya seputar pembahasan dan trik menjawab soal TIU Kedinasan persiapan tes tahun 2024. Thank you udah nonton. Dadah!